malam bagi kita semua. Senang kembali bertemu dengan saudara-saudari dalam program Sharing and Inspiring. Saya sangat bersuka cita malam hari ini bisa bertemu kembali di layar kaca Anda dalam program Sharing and Inspiring. Saya selalu berdoa, kapan saja saya sharing firman Tuhan di sini, saudara-saudara terinspirasi oleh firman Tuhan, karena saya percaya roh di mana firman Tuhan diberitakan, di situ Roh Kudus berkarya, menjamah, menghibur, menguatkan, bahkan menolong kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara-saudara, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dua-dua saudara, sehingga saya sudah merasa fit kembali, ya, tidak seperti beberapa minggu lalu. Sekalipun kadang-kadang masih ada gangguan di tenggorokan, tapi tidak terlalu parah seperti yang kemarin-kemarin. Yang kedua, saya mau sampaikan bahwa kami seisi keluarga sudah sepakat membuat doa terobosan. Jadi bagi saudara-saudara yang mau kami doakan, ya, silakan kirimkan pokok doa saudara seperti yang tertera dan format yang ada di layar kaca Anda. Saya beritahu layanan ini gratis karena ini adalah menurut saya hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan melayani orang banyak, tapi kuasanya besar. Haleluya. Jadi saudara-saudara, kalau selama ini saudara-saudara sudah mendoakan saya mau bersama keluarga kita saling mendoakan, saya juga mendoakan Bapak Ibu secara spesifik, ya. Terima kasih, silakan ya di layar kaca Anda. Kita akan lanjutkan perenungan kita hari ini. Saya mau kita hari ini bahas dari ayat 8 sampai 10, tapi kita tetap baca dari ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Ini kita tahu bahwa konsekuensi dosa yang pertama itu membuat rasa malu. Kalau di dalam Kejadian pasal 2 ketika dikatakan lalu mereka telanjang, nah saat itu saya katakan itu berbicara hubungan seksual, tetapi tidak hanya sebatas itu. Ketelanjangan di situ juga berbicara keterbukaan satu sama lain. Nah, kalau di sini dalam konteks ini kita tahu bahwa ini mereka sudah ini berbicara ketelanjangan fisik. Dari mana mereka tahu? Mata mereka sudah terbuka, ya. Mereka matanya sudah terbuka, mereka sudah melek, sudah melihat, ya. Sudah mereka menjadi malu sehingga apa? Mereka berusaha menyematkan daun dari pohon ara. Ini adalah usaha yang dilakukan oleh Adam dan Hawa untuk menutupi rasa malu mereka karena jatuh di dalam dosa. Yang kedua di sini, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, Adonai Elohim, ya, yang berjalan di dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman itu. Jadi pada saat itu mereka bisa mendengar, ya, langkah Adonai Elohim berjalan di taman itu. Kemudian mereka berusaha bersembunyi. Ya, padahal mereka bersembunyi atau tidak sembunyi Tuhan tak maha tahu. Tuhan tahu. Tuhan maha tahu. Kita tidak bisa bersembunyi kemanapun, karena bagaimanapun Dia adalah Allah yang maha tahu, tidak ada satupun yang tersembunyi di matanya.
Tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Nah, Tuhan bukan berarti tidak tahu, tapi Tuhan mau Adam ini jujur. Tuhan mau Adam terbuka. Lalu apa jawab Adam di sini? Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Maka konsekuensi yang kedua adalah ketakutan. Dia takut. Dia takut karena dia tahu kalau dia sudah telanjang. Artinya apa? Dia sudah melanggar perintah Tuhan. Tuhan sudah memberikan perintah kepadanya, dia gagal menjaga perintah itu, dia gagal juga menolak ya tawaran daripada Hawa. Harusnya saat itu Adam dengan tegas berkata kepada istrinya, "Jangan." Jelas karena dia gagal, maka dia merasa takut. Takut sehingga bersembunyi. Apa yang mau saya katakan di sini? Dosa itu selalu berusaha membuat Anda bersembunyi dari hadirat Allah. Dosa itu membuat Anda merasa malu. Dosa itu membuat Anda merasa takut. Bahkan yang paling konyol, berusaha bersembunyi dari hadirat Allah. Tapi kita tidak bisa. Sama seperti Adam. Bukan berarti karena Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Tetapi saat itu yang Tuhan minta adalah gentleman dari Adam. Oke, kamu sudah bersalah. Ya, saat itu belum Tuhan tanya, memang belum Tuhan tanya. Ini bahasa personifikasi saya untuk menggambarkan untuk kita lebih mengerti. Lalu Tuhan tanya, "Di mana kamu?" Tuhan tahu pasti, tapi Tuhan mau Adam jujur dan terbuka. Menurut saya, kejujuran dan keterbukaan itu penting di hadapan Tuhan. Itu sebabnya di dalam 1 Yohanes 1:9 kata, jika kita mengaku dosa, berarti ini adalah sebuah keterbukaan. Terbuka dengan kelemahan kita, terbuka dengan kesalahan kita, terbuka dengan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Karena jelas firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa, ia adalah setia dan adil, maka ia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita perlu keterbukaan. Apakah Tuhan tidak tahu kita berbuat dosa? Dia tahu. Apakah Tuhan mau ampuni begitu saja? Enggak juga. Tuhan mau kita bertanggung jawab, yaitu mengaku dosa. Sama di sini. Adam dia bersembunyi, lalu Tuhan tanya di mana? Bukan karena Tuhan tidak tahu, tapi Tuhan mau Adam terbuka. Tuhan mau Adam itu jujur. Tuhan mau Adam itu bertanggung jawab dari kesalahannya, bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi saudara-saudara, malam hari ini ada tiga hal yang kita pelajari. Yang pertama tadi saya katakan, dosa itu selalu menimbulkan rasa malu. Kalau saudara lihat orang-orang yang maaf kata tidak menjerumuskan mereka, anggap saja PSK itu. Mereka itu malu. Ya, makanya keluarnya malam-malam. Ada rasa malu. Mungkin di depan terlihat tegar, senyum seperti apa, tapi jauh dalam hatinya dia pun tidak mau.
bahkan mungkin merasa malu. Itu sebabnya dia nggak pamer kemana-mana. Dia hanya pamer di dunia yang terselubung. Dia nggak bisa pamer seperti ya pekerjaan-pekerjaan yang normal. Misalnya seperti seperti pejabat. Dia nggak berani tampil seperti itu. Kenapa? Malu. Yang kedua, dosa itu selalu membuat kita rasa takut sehingga kita cenderung menjauh dari hadirat Tuhan. Sama seperti Adam, dia rasa takut, dia mencoba menjauh dari hadirat Tuhan, mencoba bersembunyi dalam hadirat Tuhan. Itu sebabnya saya sering berkata, sifat dosa itu selalu memisahkan. Maka saudara-saudara, marilah kita bijaksana, mari kita memangkas hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, yaitu keterbukaan. Tadi saya katakan bukan berarti Tuhan tidak tahu kalau Adam saat itu bersembunyi. Tapi Tuhan mau Adam terbuka. Demikian juga kita di hadapan Tuhan. Tuhan bukan berarti tidak tahu kalau kita ini bisa saja jatuh dalam dosa. Bisa saja kita keseleo dalam dosa. Bisa saja ada orang jatuh bangun. Tuhan tahu itu. Tapi Tuhan mau kita terbuka. Jelas perintahnya dalam 1 Yohanes 1:9. Jelas perintah Tuhan. Jika kita mengaku dosa. Kita perlu mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita perlu terbuka di hadapan Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu semua. Bahkan sebelum mulut kita mengucapkan pun. Tuhan tahu apa yang hendak akan kita ucapkan. Tapi Tuhan mau kita terbuka dan jujur di hadapannya. Sehingga kita bertanggung jawab atas segala apa yang kita berbuat. Jadi malam ini saudara-saudara kita belajar. Yang pertama, dosa itu selalu menimbulkan rasa malu. Yang kedua, dosa itu menimbulkan rasa takut. Sehingga membuat manusia menjauh dari hadirat Tuhan. Berusaha bersembunyi dari hadapan Tuhan. Yang ketiga, kita pelajari di sini, yaitu yang ketiga tadi kita belajar keterbukaan. Mari kita terbuka di hadapan Tuhan, baik dalam pelanggaran, ataupun dosa, ataupun kelemahan kita sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kita, firman Tuhan berkata, Ia adalah setia dan adil. Sehingga kita dikuduskan dan kita bisa merasakan damai yang sejati karena kita sudah diperdamaikan dengan Bapa kita yang di surga. Sekian renungan malam hari ini. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.